Kerajaan Mataram kuno yang dikenal sebagai Kerajaan Medang, adalah kerajaan bercorak Hindu dan Buddha, yang berdiri pada tahun 732 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Sanjaya setelah Kerajaan Kalingga. Sanjaya adalah putra dari Sanaha, pemimpin terakhir Kerajaan Kalingga yang menikah dengan Bratasenawa, yaitu raja ketiga dari Kerajaan Galuh. Bratasenawa adalah putra dari Amara atau Mandi Minyak, Raja Galuh, dan ibunya adalah Pohaci Rababu. Sanjaya yang merupakan putra dari Bratasenawa memiliki peran penting terhadap Kerajaan Galuh dan Sunda. Karena pada masa pemerintahan ayahnya di Kerajaan Galuh, pernah terjadi pemberontakan oleh Purbasora, yaitu pamannya Sanjaya, yang menggulingkan dan mengkudeta pemerintahan Bratasenawa pada tahun 716 Masehi. Kemudian, Bratasenawa dan Sanaha pergi ke Jawa Tengah, menuju Kerajaan Kalingga yang saat itu dipimpin oleh Parwati. Yang kemudian kepemimpinan Ratu Parwati diteruskan kepada puterinya. Setelah 7 tahun kemudian, pada tahun 723 Masehi, Sanjaya yang merupakan putra dari Bratasenawa, kemudian merebut kembali tahta Kerajaan Galuh dari tangan pamannya, yaitu Purbasora. Setelah itu, Sanjaya berupaya untuk menyatukan kembali Kerajaan Galuh dan Sunda, yang kemudian dua wilayah ini dapat menyatu kembali di bawah pemerintahan Sanjaya pada tahun 723 Masehi. Setahun setelah Sanjaya memimpin di Galuh dan Sunda, kemudian kekuasaan yang di Galuh diserahkan kepada Adimulya Permanadikusuma, sebagai penerusnya untuk menjadi raja di Kerajaan Galuh. Adimulya Permanadikusuma, masih keturunannya dari Purbasora, yaitu paman Sanjaya. Alasan Sanjaya memberikan kekuasaan Galuh kepadanya, adalah untuk menurunkan ketegangan masyarakat Kerajaan Galuh terhadap Sanjaya. Namun setelah Adimulya Permanadikusuma menjadi raja di Kerajaan Galuh, kemudian kepemimpinannya tidak berselang lama, karena ia lebih memilih untuk menjadi seorang petapa. Kemudian pemerintahan yang di Galuh dipimpin kembali oleh Sanjaya pada tahun 725 Masehi. Sanjaya memimpin di dua wilayah ini selama 9 tahun. Pada tahun 732 Masehi, Sanjaya menunjuk puteranya yaitu Tamperan Barmawijaya, sebagai penerusnya untuk memimpin dan memegang pemerintahan di Sunda dan Galuh. Sedangkan Sanjaya pergi ke Jawa Tengah untuk mendirikan kerajaan baru dan meneruskan pemerintahan lama ibunya, yaitu Sanaha, Kerajaan Kalingga. Kerajaan baru ini dinamakan Kerajaan Mataram, yang pertama kali didirikan oleh Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Sang Ratu Sanjaya, namanya juga dikenal melalui Prasasti Canggal, Prasasti Mantiasi, Prasasti Wanua Tengah Tiga, dan naskah Carita Parahyangan. Dalam Prasasti Mantiasi, Sanjaya disebut dengan gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Berbeda dengan gelar para penggantinya yang hanya menggunakan gelar Sang Ratu, yang berarti posisi Sanjaya lebih tinggi dari para maharaja. Gelar Sang Ratu yang ia sandang, karena ia mewarisi dan menjabat sebagai raja di 3 kerajaan, yaitu Mataram, Galuh, dan Sunda. Sang Ratu Sanjaya juga dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap dan taat beribadah, serta patuh kepada gurunya. Pemerintahannya di Mataram, dimulai pada tahun 732 Masehi. Sang Ratu Sanjaya menghabiskan waktunya untuk menjalani kepemerintahannya di Mataram dengan sangat teratur dari tahun ke tahun. Sampai pada suatu hari Sang Ratu Sanjaya jatuh sakit, dan kemudian wafat pada tahun 760 Masehi. Kemudian, kepemimpinannya diteruskan oleh puteranya yang bernama Rakai Panangkaran. Pada masa pemerintahan puteranya, Kerajaan Mataram terpecah menjadi 2 yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Kedua dinasti ini dipimpin oleh 2 raja yang berbeda, yaitu Banu sebagai pemimpin dinasti Sailendra, dan Rakai Panangkaran sebagai pemimpin dinasti Sanjaya. Masa kejayaan Kerajaan Mataram pada abad ke-9 Masehi,
di bawah pemerintahan dinasti Sailendra yang kemudian kedua dinasti ini berhasil disatukan lewat pernikahan Pramowardhani dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Di masa kejayaannya, kerajaan ini sangat makmur, dan wilayahnya yang subur dan didukung dengan banyaknya sungai, sangat diutamakan untuk berbagai macam pertanian dan juga perdagangan. Kerajaan Mataram juga menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan lain secara domestik maupun internasional. Dengan memperdagangkan berbagai macam hasil pertanian, serta kerajinan tangan seperti pengolahan logam emas, perak dan tembaga, dan kerajinan tangan lainnya seperti ukiran dan kain tenun, yang juga menjadi bagian penting dari kegiatan ekonomi kerajaan. Serta infrastruktur yang bagus yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Peradaban kerajaan ini bisa dikatakan sangat maju pada masanya, dengan arsitektur banyaknya bangunan candi yang megah seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Dieng, Candi Klasan, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Gedong Songo, Candi Plaosan, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, Candi Bima, dan Candi Arjuna. Kerajaan Mataram di bawah pemerintahan dinasti Sailendra, mencapai puncak kejayaannya dengan memperluas wilayah jalur perdagangan hingga ke Semenanjung Malaka, dan bersaing dalam perdagangan hingga mengalahkan kerajaan Chenla Kamboja. Namun di masa kejayaannya, kerajaan Mataram pernah konflik dengan kerajaan Sriwijaya karena masalah wilayah perdagangan. Bersaing dengan Balaputra Dewa yaitu pemimpin kerajaan Sriwijaya, yang masih saudara dengan pemimpin kerajaan Mataram, yang sama-sama dari Wangsa Sailendra. Perselisihan di antara mereka, menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan terhadap kedua kerajaan ini, yang mengakibatkan melemahnya kekuatan dari kedua kerajaan tersebut. Setelah itu, pada abad ke-10 Masehi kerajaan Mataram mengalami kemunduran akibat letusan Gunung Merapi. Dampak dari letusan gunung tersebut yang mengharuskan pusat pemerintahan kerajaan berpindah ke Jawa Timur. Berpusat di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Kekuasaan kerajaan Mataram, diserahkan kepada penasehat kerajaan, yaitu Empu Sindok atau Sri Maharaja Isyana. Di bawah naungan Sri Maharaja Isyana, kerajaan ini memulai pemerintahan baru sebagai dinasti Isyana. Ia berkuasa pada tahun 929 sampai 947 Masehi. Sri Maharaja Isyana dikenal sebagai raja yang bijaksana, religius, dan selalu memperhatikan struktur sosial masyarakat. Selama masa pemerintahannya, ia juga banyak meninggalkan prasasti yang menjadi sumber sejarah penting, diantaranya seperti Prasasti Paradah, Prasasti Anjuk Ladang, dan Prasasti Turian. Prasasti tersebut memberikan informasi mengenai masa pemerintahannya, seperti perpindahan pusat kerajaan, serta kehidupan sosial dan keagamaan pada masa itu. Setelah kepemimpinan Sri Maharaja Isyana, kemudian pemerintahannya dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya sampai kepemimpinan terakhir dinasti Isyana tahun 1006 Masehi. Karena di awal abad 11 Masehi, dinasti ini ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Sumber sejarah ini berdasarkan catatan Wangsakerta dan Carita Parahyangan, serta berbagai prasasti peninggalan Mataram Medang. Ada 13 prasasti peninggalan kerajaan Mataram Medang, dari periode Jawa Tengah dan Jawa Timur yaitu Prasasti Canggal, Prasasti Mantiasi, Prasasti Ratu Boko, Prasasti Kelurak, Prasasti Wanua Tengah III, Prasasti Kalasan, Prasasti Empu Sindok, Prasasti Anjuk Ladang, Prasasti Paradah, Prasasti Turian, Prasasti Balitung, Prasasti Sangguran, dan Prasasti Kalkuta.